Hai, kembali lagi di Millennial Talk episode 5 bareng gue Giva. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari generasi Z atau kita bisa bilang Gen Z. Itu ada Frida. Halo Frida, apa kabar? Baik, Kak Giva sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik. Jauh gak ke kantor? Jauh lah. Jauh ya? Iya. Dari mana sih? Dari Karanggan, tau gak? Gunung Putri, Bogor. Bogor ya? Buset, jauh juga ya Bogor ya. Oke. Lu umur berapa sih sekarang? Umur 21. 21. Waduh, lagi ini ya, quarter life crisis gak sih? Baru mulai. Oh, baru mulai. masuk lah ya. Baru Iya. mulai. Berarti di umur quarter life crisis tuh biasanya sampai 20 sampai 30 tahun lah ya. Iya. Gitu. Kira-kira lu sendiri ada gak sih kayak ngerasain quarter life crisis itu, bisa lu ceritain gak? Ada sih, ada banget. Itu biasanya apa aja tuh? Lebih ke overthinking lah ya. Overthinking Iya, ya. overthinking. Overthinkingnya biasanya kenapa? Overthinkingnya apa? Karena pekerjaan atau apa gitu? Kalau sebelum quarter life crisis kan overthinkingnya mungkin kayak percintaan gitu. Tapi kalau misalkan udah masuk quarter life crisis ini beda sih ya, overthinkingnya kayak masalah karir, lebih condongnya ke karir sih. Oh, lebih condong ke Iya, karir. kira-kira nanti bakal jadi apa ya, passion gue di mana ya, kayak gitu sih. Berarti lu ada nggak kayak misalnya lu ngebandingin kayak teman lu udah sukses, terus kayak lu kepikiran, aduh dia kok umur segini udah duitnya udah segini, udah bisa punya apa aja, sedangkan gue kayak masih gini-gini aja gitu kan? Lu pernah nggak sih kayak gitu? Pernah sih ya, pernah. Apalagi kan kayak temen gue tuh ada yang kayak nggak lanjut kuliah ya, SMA, dan dia termasuknya yang pencapaiannya lumayan gede sih, udah bisa bangun rumah sendiri malah, jadi kan kayak makin down. Buset dong ya. Iya. Jadi kayak ya gitu sih, kayak belum siap aja ngelihat pencapaian orang-orang di sekitar, kayak masih beradaptasi lah. Oke, kalau ini pernah nggak lu dapat kritikan gitu dari orang tua, teman atau siapapun yang bikin lu ngedown gitu? Kira-kira apa? Kalau kritikan sih enggak ya, paling kayak Omongan sih, iya, omongan ya. yang ngeremehin aja, kayak ih ngapain sih kuliah pertanian, ujung-ujungnya juga jadi petani, ngapain perlu kuliah, kayak gitu. Buset, sampai kayak gitu ya? Iya. Terus lu ngejawabnya gimana tuh kalau kayak gitu? Ya petani juga butuh ilmu nggak sih? Iya, Kayak benar-benar. nggak sesimpel kita nanem terus tumbuh, nggak gitu. Kayak kadang tuh ada ilmu tanah Iya. ya yang mungkin orang-orang awam tuh nggak ngerti. Oh gitu. Iya, jadi kayak kita tuh lebih mendalaminya ke kayak fisiologi tanamannya dan lain sebagainya yang orang-orang awam nggak ngerti. Karena mungkin orang awam tuh jarang juga kali ya mungkin dengar Iya. kayak ilmu pertanian itu lu ngapain sih gitu Benar. kan. Kayak gitu. Terus tapi ada juga nggak kalau misalnya kayak kritikan positif, omongan positif dari orang-orang yang itu tuh sebagai counter lu tuh kayak gimana ya, misalnya kayak orang ngeritik lu tapi lu karena inget nih perkataan orang yang ngasih lu positif itu, tapi lu nya jadi nggak ngedown lagi, kayak misalnya lu lagi dikatain apa, terus lu ingat tuh perkataan satu orang yang bikin lu kayak oh kemarin dia bilang ini nih, jadi gua nggak boleh down gitu. Kalau perkataan yang bikin semangat lagi sih lebih perkataan diri sendiri ya, kayak di saat dibikin down gitu, kayak mau nggak mau diri sendiri kayak bilang, oh orang-orang tuh udah kayak ngeremehin nih, gimana caranya gue nunjukin. Oke, jadi balik lagi nih. Tadi lu di umur berapa sih ngerasain quarter life crisis? Beranjak 20. Itu sejauh apa lu ngalamin quarter life crisis sampai kayak lu merasa ya nih kayaknya gua pusing banget nih, mumet gitu. Kayak gua butuh orang gitu, gua mau cerita gitu. Tuh kira-kira gimana? Bisa ceritain enggak? Separah sampai harus ke psikolog sih. Serius? Iya. Itu kenapa lu sampai bisa kayaknya gua butuh psikolog nih, karena mungkin teman terdekat gua tuh nggak bisa ngasih solusi kayak Ya gitu. karena gini loh, semakin kita dewasa tuh semakin kita sadar kayak teman-teman kita tuh nggak ada lagi waktu buat kita, Iya, kayak benar. pada sibuk masing-masing kan. Sedangkan kalau untuk keluarga sendiri juga sibuk kan. Jadi kayak ngerasa nggak ada tempat cerita aja dan bener-bener stuck, kayak sampai stres banget, setiap malam nangis dan lain sebagainya, sampai kayak mulai nyakitin diri dan lain sebagainya. Akhirnya kayak gak bener nih, kayak harus konsul ke yang emang ahlinya. Iya, benar. Ya setidaknya buat kita nyurahin semua isi hati dan pikiran kita kan. Tapi itu membantu banget buat lo. Membantu sih. Membantu banget ya. Membantu banget.
Tapi kalau misalnya sebenarnya kalau kita cerita ke, misalnya lu pengen cerita nih ke psikolog itu kan, lu sebenarnya udah tahu sih belum, kayak lu tuh udah tahu solusi ya, tapi gue kayak pengen cerita aja gitu. Apa lu emang butuh orang yang gue pengen tahu nih kalau dari sisi dia solusinya gimana sih yang harus gue handle gitu. Iya. Kadang tuh kalau kitanya lagi kayak merasa stres banget, pikiran ketutup kan. Jadi kayak nggak bisa nyari solusi yang tepat. Jadi kita butuh pendapat orang yang ngebuka pikiran kita. Oh ternyata tuh ada solusi ini ya. Ternyata tuh hidup nggak seberat itu ya. Ada iya kayak gitu. Berarti yang lu hadapin tuh kayak standar ya, mungkin bandingin hidup lu dengan hidup orang lain gitu ya. Sebenarnya itu nggak harus lu pikirin sebenarnya kayak gitu kan, kayak karena setiap orang tuh beda-beda gitu kan, kayak ya lu bisa sukses muda, mungkin gue belum sekarang kayak gitu kali ya. Tapi itu berapa lama sih lu bisa ngelewatin masa quarter life crisis itu sampai yang pas tadi lu ke psikolog? Lu kira-kira berapa kali ke psikolog ya sampai akhirnya kayak oke, gue better nih sekarang? Iya, kalau untuk keluar dari quarter life crisis ini belum, tapi udah tahu lah cara nyelesain, kayak oh lu tuh jangan terlalu dipikirin pencapaian orang kayaknya tuh, jangan dibikin iri, tapi tuh dibikin motivasi aja buat diri lu sendiri. Gimana caranya kayak nih orang tuh bisa, masa gue nggak bisa, kayak gitu sih. Lebih buat nyemangatin diri aja. Ya sekarang berarti tinggal, tapi udah better lah sekarang ya. Better sih, nggak perlu ke psikolog lagi kayaknya. Psikolog lagi ya, udah happy ya. Udah sih. Gua kan nggak tahu nih quarter life crisis yang lu hadapin itu apa. Tapi kalau menurut gua quarter life crisis itu gua pernah juga. Tapi itu di saat gua nganggur. Di saat gua nganggur, gua gak punya duit, gua mikir kayak gue mau sampai kapan kayak gini gitu kan. Itu pasti itu hancur-hancuran banget tuh kan pasti. Tapi selain itu lu ada nggak, selain yang gue bilang tadi masalah karir itu, benar nggak? Benar sih. Di luar itu ada nggak? Ya kembali lagi kayak jati diri. Sebenarnya hidup tuh untuk apa sih? Tujuan hidup gue itu untuk apa? Kayak gitu kan. Kayak selama ini kan tujuan hidup gue itu terlalu general lah, kayak buat banggain orang tua itu kan general banget ya, kayak kita nggak tahu caranya kayak gimana. Tapi tuh di quarter life crisis ini nih, kayak kita lagi nyari jawaban. Kira-kira tuh untuk ngebanggain orang tua, jalan yang mau ditempuh tuh jalan yang mana? Kayak entah itu kita nantinya kerja di corporate atau apa atau gitu kan. Iya gitu atau bisa juga naikin orang tua haji kan, nggak ada yang tahu kan. Iya. Karena nggak ada standarisasi ya untuk kebagian orang tua gitu ya. Bahkan orang tua tuh cenderung yang kayak bangga dengan hal-hal kecil yang dicapai anaknya kan. Iya kayak gue masuk podcast aja, orang tua gue kayak bangga nih, ibu. Oke ya. Jadi lumayan seru ya. Iya. Oke, berarti lu kira-kira ada pesan gak nih untuk yang kelahiran 2000 atau kita bilang Gen Z gitu, untuk menghadapi quarter life crisis itu dalam hal yang simple itu apa sih yang harus mereka lakuin biar mereka tuh gak uring-uringan kayak kita bilang ya? Kira-kira ada gak yang mau lo sampein? Ya intinya kalau mau sukses ya pastinya harus kerja keras lah ya. Kalaupun nanti udah dapat pekerjaan, penghasilannya ditabung kayak gitu sih. Iya, dan jangan lupa juga kalau misalnya udah kerja tuh ya diinvestasikan kali ya uangnya ya. Iya boleh sih, itu bisa. Betul, lu udah pernah investasi belum sih? Kayak investasi apa kayak gitu, emas atau saham atau apa? Untuk sekarang sih belum ya, penghasilannya belum ada. Oh gitu ya. Tapi kalau udah penghasilan lu udah dapet nih, kayak misalnya udah kerja gitu kan, udah berpenghasilan tetap, kira-kira lu pengen gak sih kayak investasi gitu? Pengen sih ya, buat menyimbangi gaya hidup sih sebenarnya. Gaya hidup ya. Iya, soalnya kan semakin kesini gaya hidup semakin mahal lah ya. Iya, semakin tinggi. Iya, ya kan? Kayak harga apa aja mahal kan, minyak aja mahal, apalagi BBM katanya mau naik ya. Iya, BBM, Indomie juga katanya mau naik. Iya, nah itu Indomie apalagi. Iya, Indomie, berarti Warmindo juga jadi naik lagi dong ya. Jadi investasi itu termasuk instrumen yang anti inflasi kali, bukan anti inflasi. Kayak lu kalau investasi saham tuh kalau lagi inflasi ini lu tetap aman gitu. Kira-kira lu tertarik nggak nanti untuk misalnya kayak ya 20% gaji gua atau 10% gaji gua buat investasi saham deh gitu? Tertarik sih, apalagi itu kan jangka panjang ya. Iya, jangka panjang. Iya, tertarik.
Berarti lu sebelum dapat penghasilan tetap nih lu pelajari dulu kali ya tentang investasi. Iya Jadi, sih. jadi ketika lu ada dananya lu udah tahu nih caranya gimana gitu ya. Iya, benar sih. Mungkin bisa belajar dari Kak Gipa ya. Aduh, saya belum pro juga nih kayaknya. Gitu ya. Intinya semua orang itu menghadapi quarter life crisis yang berbeda-beda dan cara menghadapinya juga beda-beda. Bahkan di umur 30-an pun masih banyak orang yang mengalami quarter life crisis. Biasanya itu sih masalah keuangan mungkin. Ya mungkin kalau cinta kalau udah umur 30-an kali mungkin gak terlalu banyak kali ya. Oke, terima kasih udah sharing pengalamannya Frida. Iya. Kamu sukses terus ya untuk kedepannya, semoga dapat kerjaan yang lebih baik. Amin. Gitu ya. Oke, segitu aja podcast Millennial Stock episode 5 kali ini. See you next video.